Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang dijatuhi bom oleh sekutu yaitu Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga mengalami serangan bom dari sekutu. Peristiwa ini melemahkan pasukan Jepang dan menyebabkan situasi hancur bagi warga Jepang. Soekarno, Hatta, selaku pemimpin PPKI, dan Rajiman, mantan ketua BPUPKI, diterbangkan ke Dalat, Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 untuk membuat perjanjian kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Mari, silakan duduk. Mari. Silakan duduk. Iya, silakan diminum airnya. Terima kasih, Bapak Terauchi. Senang bertemu dengan Anda, Pak Terauchi. Jadi, apa yang membuat Anda meminta kami untuk datang ke tempat ini? Ya, jadi seperti ini saudaraku. Iya, Pak. Saya diutus oleh pemerintah Jepang untuk memberikan kabar kemerdekaan kepada Indonesia yang telah dijanjikan oleh Perdana Menteri Kunikai Koiso. Lalu, Pak Terauchi, bagaimana caranya? Bagaimana Jepang akan memberikan pernyataan untuk kemerdekaan Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan. Memproklamirkan kemerdekaan, apa maksudnya? Tentu seperti yang sudah direncanakan oleh PPKI, rencana yang akan datang. Saya setuju dengan Anda, Bapak Terauchi, karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan Anda, Bung. Dengan cara ini, kita dapat mempercepat kemerdekaan Indonesia dan membebaskan tanah air dari penjajahan. Maaf Tuan, tetapi pihak Jepang telah mengumumkan bahwa proklamasi kemerdekaan itu dibacakan paling cepat itu 24 Agustus 1945. Baiklah Pak Terauchi, saya akan memikirkan dan berdiskusi kembali dengan PPKI. Namun mohon maaf, kami tidak bisa berlama-lama di sini karena kami harus segera pergi untuk menyelesaikan beberapa urusan. Ya, sekiranya cukup. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Rinja, mari. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what. Permisi. Oh iya. Ada surat untuk Pak Syahrir. Of the Emperor of Japan to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang mundur dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh negara Jepang. Bahkan semua stasiun disegel. Siaran radio itu ternyata tertangkap dan didengar oleh Sultan Syahrir. Jadi saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk memberitahukan berita yang sangat penting. Berita apa itu, Bung? Tentang negara Jepang yang telah menyerah ke negara sekutu, yang membuat Indonesia menjadi negara yang kekosongan akan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan negara Indonesia.
Saya setuju dengan Anda, Bung. Tetapi jangan sampai Indonesia diproklamasikan oleh pihak PPKI. Mengapa Anda bisa berpikir seperti itu, Bung? Apa karena PPKI di bawah pemerintahan Jepang? Benar, Bung. Jangan sampai Jepang ikut campur dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tentu saja, Bung Karno sebagai pemimpin rakyat. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta bekerja sama oleh pihak PPKI. Kalau Bung Karno menginginkan proklamasi dari PPKI, kita paksa saja. Tidak, Bung. Kita harus tetap membicarakannya baik-baik dengan beliau. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Bung, selamat siang. Bung, ya. Silakan Bung. Jadi begini, Bung. Kekalahan Jepang telah tersebar di radio. Indonesia mengalami pengosongan kekuasaan. Kami, para golongan muda, ingin segera dilakukannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bukankah kemerdekaan kita sudah dijanjikan dan akan dilakukan oleh Jepang nanti? Tidak, kami tidak setuju jika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kalian tidak setuju? Itu sudah menjadi keputusan Bung Karno. Karena kita sudah lama tidak merasakan kemerdekaan. Pemerintahan Jepang sangat keras. Saya takut Jepang menunda kemerdekaan kami. Tapi, apakah Bung Karno setuju jika kemerdekaan diproklamasikan tanpa adanya PPKI? Sebaiknya kita menanyakan kepada Bung Karno langsung. Baiklah, kita akan pergi ke kediaman beliau. Siapa ya? Apakah ada Bung Karno di sini? Ada apa yang mencari beliau? Kami mencari Bung Karno untuk membahas sesuatu. Oke, baik. Dia ada di dalam, saya akan panggilkan terlebih dahulu. Baik, silakan saya akan panggilkan. Saya akan duduk. Bung Karno. Jadi, apa yang membuat saudara-saudara datang kemari? Jadi begini, Bung. Jepang telah menyerah dan kami meminta agar Indonesia segera diproklamasikan oleh Bung Karno. Tetapi, bukankah PPKI sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia? Tetapi Mereka berhak untuk memusnahkan kemerdekaan Indonesia. PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Kami atas nama golongan muda Indonesia tidak setuju dengan Anda jika PPKI harus ikut serta dalam menyiapkan proklamasi Indonesia. Karena PPKI merupakan bentukan dari negara Jepang. kami tidak ingin Jepang ikut campur dengan kami. PPKI lah yang berhak mengatur untuk semua ini. Ini semua adalah hak dari PPKI. Baiklah, jika Bapak tidak setuju dengan kami mau kami. Ibu. Saya dengar kalian ingin pergi ke kediaman Bung Karno ya? Benar, Saudara. Bagaimana keputusan mereka, Syahril? Apa mereka setuju? Mereka sudah terpengaruh oleh Jepang. Bung Karno menolak. Para golongan tua sangat mempercayai dan bergantung kepada Jepang. Sedih mendengarnya. Mungkin Bung Karno membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Bagaimana cara agar tetap memaksa Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya dan saudara-saudara sudah mendiskusikan untuk mencuri Hatta dan Soekarno Malam ini, baik, akan saya siapkan semuanya. Assalamualaikum Bung Hatta. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa kalian malam-malam di sini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Kami tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Segera ikuti kami. Apa-apaan ini? Lepaskan saya!
Ya, sebentar. Loh, ada apa ya kalian rame-rame datang ke sini? Karena harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Mengapa saya harus datang ke sana? Ayo ikut kami. Lepasin saya! Ada apa nih? Lepasin saya! Hatta, apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak menduga kalau Bung Karno juga dipaksa untuk kesini. Lalu, untuk apa para pemuda itu memaksa kami di sini? Entah, Bung. Mereka nampaknya tidak setuju atas fakta bahwa kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan oleh PPKI. Bagaimanapun juga, kita tetap berada di dalam situasi yang dilema, Bung. Kami tidak ingin warga kami ingin merasakan kemerdekaan dalam keadaan sedih karena di bawah naungan Jepang. Jadi kalian datang. Maaf kelancangan kami atas kejadian tadi, Bung. Untuk apa kalian menculik kami ke sini? Kami tidak marah, tapi kami butuh penjelasan. Sebenarnya, Bung, kami ingin membicarakan proklamasi. Bukankah kami sudah katakan bahwa kemerdekaan akan diurus oleh PPKI? Memang benar adanya, Bung. Tapi kami berpendapat, mengapa harus Jepang yang memerdekakan Indonesia? Saya yakin jika Anda pun menagih bersama dengan Jenderal Besar Jepang Tuan Nishimura, Jepang akan menolaknya karena Jepang sedang ada di keadaan sulit. Betul, Bung. Cara Jepang menjajah kami membuat para warga tersiksa atas kekerasan Jepang. Akan lebih baik jika kita memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Subarjo? Alhamdulillah kalian selamat. Jadi bagaimana keputusannya? Hatta, katakanlah. Kami setuju kemerdekaan akan dilakukan oleh bangsa sendiri tanpa ada campur tangan Jepang. Baiklah, Bu. Saya akan selalu mengikuti rencana kalian. Lalu, kapan proklamasi akan dilaksanakan? Kalau saran saya, besok pagi. Pemuda pun pasti sudah pada siap. Baiklah kalau begitu. Besok pagi akan saya lakukan. Pak Subarjo, tolong siapkan tempat dan segala yang diperlukan besok. Baiklah. Nah, bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Sepertinya kita harus mencari tempat lain. Karena saya juga tahu Jepang tidak akan mengizinkan kita. Apalagi kita akan membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya ada ide. Bagaimana kalau kita meminjam salah satu rumah perwira Jepang? Siapa, Pak? Laksamana Maeda. Jadi ada apa datang ke sini malam? Mohon maaf kami mengganggu jam istirahat Anda. Kami sedang membutuhkan tempat untuk membahas rencana kemerdekaan kita esok pagi. Oke. Baik, begitu saja. Mari. Sebaiknya kabar ini jangan sampai ke tangan Jepang. Bisa gawat nanti. Memang kenapa? PPKI adalah badan naungan Jepang. Saya khawatir Jepang tidak akan menyetujui. Lalu, siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya sebagai pemimpin? Setuju. Setuju.
Jadi Meli, Iya, Bung. tolong ini kamu ketik teks proklamasi ini dan jaga baik-baik teks proklamasi ini. Baik, Bung. Segera dilaksanakan. Ini, Bung. Teksnya sudah saya ketik. Silakan tanda tangan. Baik, terima kasih Sayuti. Mas, Yes, Riko, ada apa? biarkan saya yang menjahit bendera merah putih untuk kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu. Kalau memang itu maumu, silahkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku
Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi sesuatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Jadi seperti yang sudah dijanjikan oleh PPKI, rencana yang lanjut. Ayo Pak. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Saudaraku hati sediaan ya. Ya. Action. Video behind the scene. Sabar. Kita sabar. Action. Tidak, kami tidak setuju jika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kami tidak ingin warga kami. Gak andal pada sedih. Masih diganti. Biar nggak jatuh. Apa biar apa? Biar nggak jatuh. Kakinya suka banget ya? Biar nggak kelihatan di video. Biar nggak Ngapunten ya, Bu. Jecing. Iya, lewat aja. Semangat. Itu mana itu? Suara gue enak kali, saya nggak bisa melihatnya. Ini lebih nggak jelas lagi. Maksudnya apa? Mengapa kemarin dia sudah di depan sana? Action. Memang kenapa? Sebaiknya kabar ini yang sakit di Pak. Sangat takut. Cut. Jawa. Loh, kalian ngapain datang lagi? Ngapain lagi? Baiklah jika Bapak tidak setuju dengan Pendapat kami mau pamit. kami mohon pamit. Mohon sumbangan. Pak, aku mau itu ya. Kalian mohon pamit. Ya, apa ya? Kalian mohon pamit. Terus yang mau nemenin gue siapa ini? Tapi apa? Yang mau nemenin gue siapa? Bantu. Ini belum saya dalam. Deketan. Buset, deket banget tuh.